Oke, sudah ya. Oke. Eh, tadi saya sudah absen ya. Udah pada hadir ya. Ini yang belum kelihatan ini sepertinya anak kesayangan kita ini. Bapak lagi. Ini dia baru masuk. Tendi, kemana aja? Halo Pak. Nah, kemana aja kamu ini? Sudah jam berapa ini? Iya Pak, baru selesai Oke, sholat. Baru nyari oke, makan tadi coba, Pak. coba. Sekarang tunjukin kameranya coba. Waduh, mau kenapa tuh Pakai Pak? pakai seragam enggak? Pakai dong Pak. Oh, pakai ya. Iya Pak. Nanti 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 saya ingatkan ya, di akhir pembelajaran nanti kita ada sesi foto bersama. Jadi kalian wajib pakai seragam. Ingat ya? Boleh Pak, siap. Oke. Ya, kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Dari pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai penelitian sosial dilihat dari definisi penelitian dan jenis-jenis penelitian, ya. Oke. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rancangan penelitian sosial, ya. Oke. Sebelum saya lanjut, apa yang kamu ketahui tentang rancangan penelitian? Coba, ada yang bisa ngomongin tentang apa sih rancangan penelitian? Merancang sebelum melakukan penelitian, Pak. Oke, merancang sebelum penelitian. Kira-kira yang dirancang apa ya? Apa yang mau ditanyakan, Pak? Caranya mungkin Pak. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas nih, ada dua gambar. Oke ya, ada dua gambar yang di atas, yang di bawah. Oke, sebelum ke gambar ini kita pindah dulu deh. Kita pindah dulu, saya mau nayangin sebuah video buat kalian, supaya kalian bisa mendapatkan gambaran nih, apa yang akan kita lakukan. Oke ya, sebentar. Kelihatan? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Saya akan memutarkan sebuah video, kalian simak, lalu kita akan membahasnya.
Oke, tadi kalian sudah melihat ya tayangan video tentang realitas sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan materi kita yang sebelumnya ya. Oke, kira-kira dari video yang kalian lihat tadi, kalau kita mau melakukan penelitian, berarti bagaimana dasarnya? Dasar kita mau mengetahuinya. Masih ingat nggak yang namanya 5W1H? Coba. Masih ingat nggak ya? Coba si Hesti. Pak. Nggak, si Hesti dulu, jangan Desi. Desi nanti dia nanti aja ya. Coba si Hesti. Ya, Pak. Coba 5W1H. 5W1H apa coba? Itu Pak. Apa itu yang harus kita tanyakan nanti dalam wawancara? 5W1H itu ada what, apa, kemudian di mana, kapan, mengapa, siapa, Pak? Halo? Oke. Halo? Masih ingat ya? Nah, iya, halo. Kedengar Pak tadi suaranya? Halo. Oh ya. Halo. Kedengaran. Oke, iya, oke, betul ya tadi. 5W1H. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa, dan bagaimana ya? Ya. Kapan, Pak? Oke. Kapan? Nah. Oh iya, satu lagi kapan, betul sekali Pak Tendi. Tendi itu benar. Oke. Sekarang kita lihat dari video tadi atau gambar ini. Sebenarnya saya belum share screen ya, saya lupa. Oke, nih. Dari yang saya screen ini, kelihatan kan? Bahwasanya di sini ada anak jalanan, ada yang berkumpul di bawah apa namanya jalan layang seperti itu. Nah, dari realitas sosial itu kita sebagai di mata pelajaran sosiologi ini kita harus bisa menentukan topik dan masalah sosial. Nah, kita bahas nih mengenai realitas sosial ini, anak jalanan. Kira-kira kamu sebagai peneliti berminat nggak sih? Ayo, berminat nggak? Halo. Berminat, Pak. Minat, Pak. Oke, yang kedua, kira-kira kalian bisa nggak meneliti? Bisa meneliti di sini bisa kalian lihat, bisa kamu mampu nggak? Ada waktu nggak? Ada tenaga nggak? Atau ada dananya nggak? Gitu. Dananya yang nggak ada, Pak.
Tuh, dananya di sini bisa murah meriah. Bagaimana caranya murah meriah? Kamu tinggal ngamatin aja, kamu lagi jalan, kamu kemana, oh lagi main nih, mau ke rumah temen, di tengah jalan kamu ketemu sama anak jalanan. Nah, berarti kan nggak ngeluarin apa-apa kan? Gitu. Yang selanjutnya ada data tersedia. Ya, yaitu tadi ada anak-anak jalanan tersebut. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bagaimana kegunaan praktisnya, kebermanfaatannya, dan penting nggak sih untuk diteliti. Di sini kita nanti bisa nggak sih ngasih solusi gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari topik yang tadi kita harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam merumuskan pertanyaan ini, bahasanya itu yang harus mudah dipahami. Yang kedua, pilihan katanya itu dapat mengandung arti yang sama. Jadi kayak misalkan kita pakai bahasa itu bahasa Indonesia. Jangan sampai kita dalam melakukan penelitian, kalimatnya itu dicampur-campur. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Nah, masalahnya nanti kalau kamu pakai bahasa itu, nanti yang orang Papua bagaimana? Yang orang Madura bagaimana? Kan setiap bahasa itu kan mengandung arti yang berbeda. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat yang tidak menyulitkan pemahamannya. Jadi pakailah bahasa yang mudah langsung dimengerti. Nah, kira-kira dari gambar ini, kamu bisa menentukan nggak rumusan masalahnya? Coba saya mau tanya nih, si Desi nih. Ayo, Lydia. Desi. Bentar, Pak. Iya, Pak. Ayo, coba. Kira-kira rumusan masalahnya apa? Dari tentang apa tadi itu? Anak jalanan. Rumusan masalah itu yang pertanyaan itu ya, Pak ya? Iya, yang menjadikan kamu bertanya. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Berarti apa ya, Pak ya? Bagaimana permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan, gitu, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Ya. Coba, ada yang lain? Nita bagaimana Nita? Oh, sebentar Pak. Kalau anak jalanan lebih ke bagaimana perilaku anak jalanan kali ya Pak. Kita melihat yang bisa. mau kita telitinya itu adalah perilakunya. Sama nggak dengan anak-anak yang lainnya? Oke, bisa ya. Karena tadi kan sempat saya tayangin tuh. Bagaimana kondisi anak jalanan lalu dibandingkan dengan yang di atasnya yang lebih beruntung seperti itu. Ya, itu bisa tuh. Berarti kalian sudah bisa tuh menunjukkan rumusan masalah dari topik yang kita bahas. Oke ya, selanjutnya ya. Nah, dari penelitian ini kita mau ambilnya pendekatan yang seperti apa? Mau pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif? Ayo, siapa yang sudah membaca bukunya? Kualitatif, Pak. Bu Rizka. Bu Rizka ingin Halo, mengamati Pak, suaranya kualitatif. putus-putus. Tidak jelas suaranya, Pak. Halo. Suaranya tidak. Udah jelas, Pak. Udah, Pak, jelas. Oke, mungkin sinyalnya lagi jalan-jalan nih sinyalnya nih. Oke ya. Saya mau lihat kembali ya. Pendekatan apa yang akan kalian pakai tentang tadi permasalahan tentang anak jalanan? Di sini pendekatannya ada dua. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Tadi Rizka menjawab
memakai kualitatif. Kenapa kamu pakai itu? Coba. Soalnya biar supaya bisa kontak langsung Pak sama si subjek penelitiannya, biar bisa tahu secara langsung. Karena kan mau meneliti tentang pola perilakunya begitu. Iya, bisa kontak langsung. Tuh. Atau ada yang lainnya? Ingin ngapain sih? Oke ya. Nah, di sini Pak, tadi, yuk. kalau misalkan menggunakan kuantitatif dan kualitatif bisa nggak sih Pak di mix begitu Pak? Kalau di mix itu nanti tetap harus ngambil satu gitu ya, karena datanya itu sebenarnya dalam kuantitatif itu lebih cenderung ke situ nanti jadinya, karena apa? Data itu kamu jadikan tabel lalu kamu ceritakan. Nah itu biasanya kalau dari mix ya. Tapi nggak bisa data kuantitatif kamu kualitatifin, itu nggak bisa. Karena harus ada dua-duanya. Jadi lebih enak itu kamu memakai datanya kuantitatif seperti itu, ya. Oke. Ketika tadi si Rizka membahas mengenai kualitatif, ada nggak yang membahas tentang kuantitatif? Di sini datanya berupa angka, subjeknya banyak, lalu analisa datanya terkumpul setelah data ada, lalu lama dalam perencanaan. Kira-kira siapa? Ada nggak yang mau melakukan data penelitian dengan seperti ini? Coba Novri, kira-kira mau nggak menggunakan data kuantitatif? Mau, Pak. Mau. Kenapa nggak? Kenapa kamu bilang mau? Ayo coba. Kira-kira kenapa? Tadi masalahnya apa ya, Pak? Tadi ini bercanda si Hesti ini ngajak bercanda terus, Pak. Jadi lupa, Pak. Waduh. Enggak, Hesti Pak. nakal sih, Pak. Enggak, Pak. Oke. Nih, tadi intinya kita membahas tentang anak jalanan. Oh iya, Pak. Kalau anak jalanan ini, kamu lebih senang memakai data kuantitatif apa data kualitatif? Kualitatif. Kualitatif. Oke ya. Karena di sini banyak yang pakai data kualitatif, oke, saya akan jelaskan. Kenapa kualitatif? Karena situ dilihat bersifat ilmiah, lalu ada deskriptif, yaitu menjelaskan. Di sini subjeknya terbatas. Terbatas ini maksudnya apa sih? Karena orangnya nggak perlu banyak. Kita bisa memperdalam. Ya kan? Lalu isi dari penelitian itu sesuai dengan pengalaman kamu. Nah, di sini dalam mengisi penelitian itu nanti di sini subjektivitasnya tinggi. Jadi subjektivitas dari kamu sebagai peneliti itu tinggi. Namun di sini waktu untuk pengumpulannya datanya lama. Kenapa bisa lama? Ya kan kamu harus ketemu dulu sama orang, harus kamu wawancarain, belum tentu sekali janjian bisa, ya kan belum tentu hari ini kamu jalan bisa ketemu, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, gara-gara tadi tuh, ada pengalaman dari peneliti ini. Nah, tentang isinya pun berbeda antar peneliti, ya kan? Antara misalkan dari si Tendi sama Ayu, itu bisa data isinya beda. Kenapa isinya beda? Ya tadi, balik lagi, tentang pengalaman dan subjektivitasnya tinggi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana subjek penelitian itu sebagai sumber data dan informasi. Subjek data itu apa sih? Subjek penelitian itu apa sih? Nah, itu dilihat dari populasinya. Populasi itu apa? Ayo, siapa yang ingat populasi? Saya, Pak. Ayo, Pak. Dian. Iya, coba Dian dulu. Jumlah seluruh subjek penelitian. Seluruh yang mau kita teliti, Pak. Oke, Benar nggak ya? subjek penelitian seluruhnya. Oke, betul ya, seluruhnya. Kalau sampelnya apa? Coba Atik tadi.
Ya, kalau populasi tadi keseluruhan kalau sampel itu hanya diambil contoh kayak sampel itu loh Pak. Nek teman-teman kita mau beli apa itu sampelnya mana? Itu kan diambil sedikit Pak. Nah, itu loh Pak. Oh Contohnya. iya, Ya. pengambilan sampel yaitu bukan keseluruhan tapi hanya sebagian. Nah, dari sebagian ini kita harus bisa melihat teknik pengambilannya. Kira-kira kalau kita ngomongin tentang anak jalanan tadi, kita berdasarkan ini nggak? Apakah berdasarkan acak atau berstrata? Random Pak. Proporsi. Iya, ayo. Pakai apa kira-kira? Acak. Sampel acak, random sampling. Pakai acak. Iya, random sampling. Kenapa bisa acak? Ayo. Karena kita kan sama-sama nggak kenal anak jalanan itu. Jadi siapa tahu saya menemukan, misal saya sore mau nyari data. Nah, saya kan nggak pilih-pilih Pak. Saya harus mewawancarai yang itu, si A atau si B. Tapi siapapun anak jalanan yang saya temui. Oh, gitu Pak. Siapapun Betul bisa sekali. Iya, siapapun bisa sesuai dengan kemauan kamu ya. Oh, ketemu kamu si A, si B, si C, tapi kamu nggak janjian gitu. Oke ya? Oke. Apa atau ada teman-teman yang lain mau pakai teknik apa? Ada? Apa semuanya pakai acak? Wilayah mungkin Pak. Wilayah. Wilayah. Kalau wilayah bagaimana? Iya, jadi anak jalanan di satu daerah dengan daerah lain gitu, mungkin bisa nggak Pak? Bisa. Jadi Bisa di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, Barat, Utara, Timur gitu Pak. Oh ya, itu bisa. Karena apa? Kamu nanti jadinya membandingkan antara data siapa tadi anak jalanan di Jakarta Utara sama di Jakarta Selatan seperti itu ya. Oke. Kita sudah dapat 2 nih. Kita lanjutin ya. Bentar. Oke, ternyata sampai situ dulu ya. Sampai situ. Oke, kita lanjutin lagi. Dari data-data yang dikumpulkan tadi, berarti sekarang saya minta kalian membuat kelompok tentang penelitian tadi. Ini kan kelompok orangnya ada 10 ya. Oke, kita bagi 2 kelompok, masing-masing 5 orang. Yang nanti akan kita presentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, apakah sampai sini, apakah ada pertanyaan mengenai tugas nanti yang bagaimana kita merancang penelitian? Pak, yang bertanya Pak. Pak. Iya? Iya? Iya. Bu Ati gimana? Iya Pak, saya masih belum jelas Pak. Tadi yang kualitatif tadi loh Pak. Ya, bedanya apa ya Pak? Bedanya kualitatif. Kuantitatif ya Pak. Oke, bedanya. Kita mengerjakan tugas Pak, nanti takut keliru. Oh ya. Ya. Jadi kalau data kuantitatif sama kualitatif, intinya adalah kalau kualitatif itu kita membahasnya mengenai deskriptif atau penjelasan atau dengan cara wawancara. Tapi kalau dengan kuantitatif kita akan berupa angka-angka di sini maksudnya apa sih? Kita akan membuat daftar-daftar pertanyaan, daftar-daftar angket. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Yang satu wawancara, yang satu pakai angket. Kalau pakai angket nggak perlu kita datang. Kalau angket kan kita ya udah sebarin aja. Yang penting data tersebar, kita tinggal nunggu pengumpulan datanya. Sedangkan kalau kualitatif itu kita datanya harus secara personal. Kita harus datangin satu-satu, kita tanyain satu-satu.
Lalu dari data wawancara tadi, kita tulis tuh dalam laporan penelitiannya. Kamu ngobrol sama siapa, wawancara sama siapa, kamu harus ketik, kamu harus tulis. Wawancara dengan si A, isinya tentang ini. Nah, kalau kuantitatif, itu nggak perlu seperti itu. Cukup dengan kamu sudah membuat daftar pertanyaan, yang sudah ada jawabannya, nanti dari jawaban-jawaban itu, kamu olah menjadi data statistik, data angka. Misalkan, soal A, soalnya itu ada 10, nah masing-masing soal itu ada 5 objek. Nah, berarti nanti data itu kamu olah tuh. Nah, itu biasanya datanya banyak, terus juga kita menggunakan aplikasi untuk menghitung bagaimana sih data itu diperoleh, lalu bagaimana sih data itu diolah, seperti itu. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan nggak? Saya, Pak. Cukup jelas, Pak Aul. Saya. Iya, Ati, silakan. Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Cukup. Ya. Saya, Siapa Pak, lagi? mau bertanya. Hesti apa Dian? Hesti dulu aja, Pak. Iya, Hesti. Iya, tanya Pak. Ini saya mau meneliti Pak sama teman-teman sekelompok. Cuman ini daerah kami di lockdown Pak. Ini enaknya pakai yang kualitatif apa kuantitatif ya Pak? Kalau kalian posisinya di lockdown, berarti kan data itu nggak bisa ya? Ya, mau wawancara nggak bisa Pak. Karena yang diwawancari juga anak jalanan ya? Iya Pak. Nah, berarti nanti kamu datanya ini aja. Berarti data pengumpulan datanya berdasarkan, ada lagi data yang namanya historis dari buku, dari internet, dan lain-lain. Nah, itu kamu nanti kumpulkan, nanti itu jenisnya beda lagi. Nah, tapi kan kita belum bahas nih di pertemuan sekarang nih, karena kita nanti posisinya kamu sedang di lockdown, berarti nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya mengenai pendekatan apa yang pas untuk itu. Intinya nanti itu seperti pembelajaran historis, ya, atau bukan historis ya, apa namanya, menggunakan data yang ada dari internet, data dari koran, dan segala macamnya. Itu bisa. Seperti itu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Aulia. Iya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya ulangi ya. Materi kita tentang rencangan penelitian sosial. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita harus menentukan topik. Setelah kita menentukan topik, kita menentukan pakai pendekatan apa. Selanjutnya, setelah kita melakukan pendekatan apa, kita memilih subjeknya. Ya kan? Setelah itu apa? Lalu menentukan subjek, kita menentukan sampelnya. Kita mau pakai sampel apa sih? Itu kan tadi. Oke. Dari itu, lalu dikumpulkan seperti itu. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup. Coba saya minta tolong kepada siapa ini ya? Tendi kali. Tendi, coba saya minta tolong untuk mengakhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa supaya kita bisa pulang masing-masing. Boleh Pak, siap. Oke, yuk. Baik teman-teman, pada hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai penelitian sosial. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aul. Terima kasih, waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Aul. Waalaikumsalam. Pak Aulia. Boleh pulang, Pak. Terima kasih.
Pak gurunya udah pulang. Desi. Oke, untuk Pak Aulia, jadi saya mohon maaf sebelumnya karena ternyata iya saya lupa untuk mematikan speaker begitu. Jadi saya mohon maaf sekali Nggak dari apa-apa, Bu. untuk proses KBM-nya begitu. Dan sesungguhnya saya tidak terlalu fokus, ini benar-benar nggak fokus karena konsentrasinya harus terpecah ke kanan dan ke kiri begitu. Yang jelas saya percaya bahwa Pak Aulia atau Bapak Ibu guru yang lain pasti punya kemampuan untuk mengajar yang luar biasa. Dan saya salut sama Pak Aulia karena materi ini itu sebenarnya adalah materi penelitian sosial, ini materi yang buat saya itu blunder gitu. Jadi bukan materi yang gampang untuk kita kuasai, tapi Pak Aulia nyerempet bahaya ini gitu kan untuk menjelaskan di materi penelitian sosial gitu. Dan untuk setahu saya dari sekilas ini yang saya lihat, Pak Aulia memang benar-benar menguasai untuk materi penelitian sosial ini karena mayoritas kan secara teoritis ini penelitian sosial, okay? Jadi ketika Pak Aulia mengambil materi ini, saya bilang ini adalah kesulitan tingkat dewa gitu. Dan Pak Aulia bisa menyelesaikannya dengan baik untuk mengajarkan ke siswa-siswa gitu kan. Itu berarti memang sudah sangat mumpuni untuk mengajar. Jadi saya kira untuk Pak Aulia maupun Bapak Ibu guru yang lain gitu, saya nggak meragukan untuk kemampuan panjenengan semua dalam mengajar siswa. Masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri gitu, dan Pak Aulia juga cukup semangat serta komunikatif meskipun suasananya udah suasana ngantuk, tetapi siswanya masih tetap fight gitu, masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Pak Aulia gitu kan. Jadi saya kira mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Itu aja, Bapak Ibu semua yang hari ini peer teaching itu adalah Bapak Ibu guru yang luar biasa, dan saya yakin pasti panjenengan semua sudah berhasil untuk menguasai kelas-kelasnya dengan siswa-siswinya seperti apa, apapun kondisinya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ya. Tidak bisa saya sampaikan lebih banyak lagi karena memang buat saya semua hasilnya itu sudah sangat bagus gitu. Dan di sini saya juga belajar juga, ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan. Jadi istilahnya saya yang mencuri ilmu dari panjenengan semua gitu. Mungkin itu aja Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk peer teaching hari ini, sangat menyenangkan sekali. Namun sayangnya untuk hari ini Putri mungkin belum bisa mengikuti sepenuhnya dengan kita bersama-sama gitu. Saya sendiri juga nggak menghitung waktu, apakah kita udah 300 menit atau belum? Bagaimana ini? Sepertinya sih sudah, Bu. Kelihatannya sudah ya, karena mungkin lebih malah ya Pak ya. Rata-rata 30 menitan lah. Oh gitu, rata-rata 30 menitan, dan itu pasti sudah lebih banyak gitu ya. Ya semoga aja sudah mencukupi untuk 300 menit. Nanti biar Bu Tri yang mengecek ya untuk berapa menitnya, dan semoga kita sudah mencukupi. Saya kira mungkin kita udah capek semuanya. Saya berharap panjenengan semuanya bisa beristirahat dan sehat selalu intinya gitu. Amin. Dari saya, kalau mau ada yang disampaikan mungkin untuk besok gitu. Sama-sama Bu Desi yang selalu mengingatkan saya. Terima kasih. Ya Bu. Kemudian juga Bu Ayu juga, sama-sama, Bu. saya. Sama-sama, Nje. Untuk besok mungkin nanti bisa disampaikan di grup WA Mawon ya, untuk mungkin nggak jauh-jauh beda dengan strategi hari ini, tetap sama seperti ini. Siap, Bu, siap. Kita mohon maaf mau tanya. Iya, monggo silakan. Untuk ujian kompre nanti apa modelnya seperti ini nggih Bu nggih. Jadi guru pamong 1 sama penguji 1 mekaten Ibu. Kalau saya kurang paham untuk ujian kompre Bu, karena memang kami setahu saya untuk tahun yang kemarin kami tidak dilibatkan untuk, jadi kalau misalkan ujian komprenya bersifat
peer teaching seperti ini hanya seperti ini aja. Jadi nanti untuk nilainya separuh-separuh saya sama dosen pamong kelihatannya seperti itu. Saya agak lupa juga untuk ini. Tapi kemarin memang untuk ujiannya sama seperti ini kok. Kalau kemarin itu kan sistemnya saya kurang tahu apakah itu kompre atau enggak gitu. Tapi yang jelas memang ada peer teaching, itu ada penilaiannya. Nanti kita masukkan ke form penilaiannya. Kemudian diolah antara gumong dengan dosen pembimbing. Kemudian ada juga untuk kelengkapan kita dikasih form untuk menilai kelengkapan dari RPP, dari LKPD, dari video pembelajaran seperti itu. Kita diberi kesempatan untuk menilai juga. Jadi untuk komprenya itu sebenarnya itu kompre atau bukan, atau komprenya seperti apa, saya sendiri kurang paham gitu. Dan untuk yang tahun ini itu malah kita sebenarnya nggak dilibatkan atas apapun, hanya ketika peer teaching sama PPL aja gitu. Jadi saya kurang paham betul untuk sistemnya yang sekarang gitu. Gitu Bu Desi. Oh iya Bu, matur nuwun. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Bu. Sampun Oke. Bu, sampun. Oke, kalau sampun kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama untuk yang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Izin pamit Bapak Bu. Izin live ya Bu. Izin live Bu Sita, matur suwun. Izin live. Putri. Putri izin live. Matur suwun Putri Bu Sita.